e-grader, selamat malam. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir dalam acara meraih cita diri. Sebelum kita mulai masuk ke acara intinya, boleh dong e-graders absen dulu dari mana aja nih, bisa tulis di kolom chat atau bisa masuk Slido ya. Mas Reza, mohon bantuannya. Untuk formatnya bisa tulis nama atau asal ya. Perkenalan dari aku dulu kali ya. Halo semuanya, selamat malam e-graders. Perkenalkan aku Dean yang akan memandu acara pada malam hari ini. Kalau kalian mau absen bisa banget join di Slido dan bisa juga tulis di kolom chat ya, nama dan asalnya. Ini bisa join di slido.com, kodenya 307-394 atau kalian bisa scan QR-nya ya. Oke, ini udah ada nih dari kolom chat. Coba aku cek dulu ya. Ayo dari mana aja, Jang, salam Kak, Surabaya, kemarin. Dari Gresik, hai Kak, dari Bogor, dari Sukabumi, Jejen Jenudin dari Purwakarta, Nisha dari Cilegon, dari Jogja, Ketut Sukarte, Putra Aditama dari Tangerang, Devina dari Florida, US, wow. Baik, Rona, Lombok, NTB. Halo Kak, salam kenal. Saya Esa dari Bandung, salam kenal. Kak Esa, Kak Febi dari Jakarta nih, Cimahi, Medan, Surabaya, Bandung, Bogor, Sulsel, dan Medan. Ini ada juga dari Slido, dari Raka, Bekasi, Cianjur hadir. Oh, banyak ya, ini malam minggu tapi tetap semangat ya buat dengerin seminar meraih sukses dengan percaya diri. Oke, karena absennya udah, terima kasih Mas Reza untuk share screen-nya. Makasih juga untuk e-graders yang sudah ikut absen ya, salam kenal semuanya. Tadi absen udah, sekarang aku mau nanya dong, e-graders bisa jawab melalui Slido atau kolom chat. Kira-kira apa penyebab e-graders nggak pede? Kan narasumber kita juga pengen tahu nih kira-kira apa penyebabnya gitu, dan kira-kira apa karena lingkungan atau karena keluarga, terus apakah e-grader sudah mencoba untuk mengatasinya. Kalau misalnya mau private bisa juga di Slido, bisa juga di kolom chat ya. Kira-kira apa alasan yang membuat e-graders tidak percaya diri? Ini ada yang jawab nih, anon, pemalu. Oke, introvert. Kalau misalnya takut, misalnya mau nanya bisa di Slido biar nggak ada namanya ya. Ayo jawab dulu nih sebelum kita mulai masuk ke materinya. Lingkungan, Kak. Suka membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Oke, terus apalagi kayak karena warna kulitku nggak sama temanku jadi nggak pede. Kata Kak Ketut nggak jago public speaking. Oke, terus apa gini pemalu merasa nggak punya value. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih yang mau jawab? Oke, malu, kurang baik wawasan. Oke, ayo aku tunggu nih kalau misalnya kalian mau sesi-sesi curhat dulu sedikit sebelum kita masuk ke materi, boleh banget ya. Kurang ganteng. Oke, nervous, introvert and nervous. Oke, takut salah bicara. Orang tua selalu memarahi anaknya. Pandangan dari orang lain, skill komunikasi kurang baik. Oke, sebentar aku baca dulu ya. Terus apalagi nih, teman-temanku good looking, Kak, aku jelek sendiri. Enggak, nggak mungkin. Kita tuh semua terlahir sempurna. Oke, nggak punya apa-apa. Oke, gendut. Oke. Oke nih, karena banyak banget nih jawabannya, daripada nanti aku takut salah gitu kan. Jadi kita bisa langsung dengerin aja nanti kali ya, kira-kira pemaparan dari Pak Bambang itu apa. Jadi nanti kita sama-sama simak bagaimana ya caranya supaya pede dan apa aja sih manfaat pede, apa kalau mau sukses harus pede. Tapi sebelum kita berkenalan dan masuk pemaparan materi dengan narasumber, aku mau kasih tahu informasi dulu nih. Untuk acara malam hari ini, akan ada certificate yang bisa kamu dapatkan jika sudah mengisi link absensi yang akan diberikan pada saat absensi akhir acara ya. Dan dimohon juga untuk penulisan gelar di sertifikat, mohon menuliskan sesuai kaidah bahasa Indonesia ya e-graders, karena jika terjadi kesalahan akan memperlambat proses pembuatannya. Dan tidak hanya itu, setelah sesi Q&A juga ada sesi kuis yang sudah disiapkan oleh Pak Bambang untuk e-graders.
Kuisnya ini berhadiah untuk 3 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher potongan dari e-grade. Jadi dimohon mengikuti rangkaian acaranya sampai akhir ya e-graders. Jadi siapa nih yang udah nggak sabar dengar materi dari Pak Bambang? Oke, sebelumnya mari kita sapa dulu kali ya, kita sambut. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Selamat malam, bagaimana nih kabarnya? Terima kasih sudah meluangkan waktunya di malam minggu ini ya Pak. Ya ini malam minggu yang indah karena kebetulan tidak hujan ya. Jadi kita bisa menikmati suasana dengan e-grade yang bersemangat hari ini ya. Silakan Mbak. Oke, jadi sebelum Pak Bambang menyampaikan materinya, mari kita berkenan dulu ya dengan Pak Bambang. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Aku akan membacakan sedikit CV dari Pak Bambang nih. Jadi Pak Bambang merupakan lulusan sarjana dari Universitas Indonesia dan melanjutkan jenjang masternya di Sekolah Tinggi PPM dengan mengambil program Magister Manajemen. Beliau juga memiliki pengalaman di bidang pelatihan di bidang Lens Manufacturing Technology di Jepang dan Manufacturing Executive Development Program di Sekolah Bisnis Prasetya Mulia. Dan beberapa pengalaman kerjanya yaitu di bidang HR dan juga di bagian wakil direktur utama dan yang terakhir sebagai dosen di perguruan tinggi negeri. Nah, kira-kira berikut nih profil narasumber kita pada malam hari ini. Nah, sekian pemaparan CV narasumber kita. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Bambang Wahidianto untuk mempersiapkan materi. Kepada Bapak Bambang, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Mbak Dea. Oke, selamat malam graders. Hari ini kembali kita bertemu yang belum sempat untuk bertemu sebelumnya. Hari ini kita kenalan ya. Bagi mereka yang sudah sempat bertemu dengan saya ingatkan kembali bahwa ini acaranya acara santai. Tidak ada yang sifatnya terlalu berat ya. Jadi hari ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya sudah biasa, sudah umum, dan seringkali menjadi bahan diskusi dan keluhan dari banyak orang. Yaitu apa? Yaitu masalah bagaimana menjadi PD ya. Yang namanya PD itu kan sesuatu yang jadi dambaan. Lawannya apa? Lawannya PD? Lawannya PD tentu aja orang bilang minder ya. Nah, untuk memudahkan diskusi kita, saya akan share screen berikut ini. Bagaimana, udah kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi kita akan berdiskusi tentang meraih sukses dengan percaya diri ya. Nah, seringkali yang namanya meraih sukses itu orang selalu katakan dengan berbagai kiat, berbagai keterampilan, berbagai skill dan sebagainya. Tetapi orang lupa bahwa ada satu hal lagi yang membuat orang bisa meraih suksesnya, yaitu PD. Ya. Jadi yang kita bahas berikut ini adalah bagaimana kita melihat percaya diri itu seperti apa dan kita bandingkan lawannya minder kan. Yang kedua, bagaimana kita mengenal diri kita, lalu bagaimana kita mengetahui yang namanya citra diri atau self image. Nah, nanti kita lihat ada dua macam self image, yaitu yang positif dan negatif. Lalu mungkin ada yang bilang kita perlu nggak yang namanya role model ya? Ya itu bisa ya dan bisa tidak. Nah, kita akan lihat dan semestinya kita ini harus menjadi diri kita sendiri. Baik, kita lanjutkan ya. Pada dasarnya kalau kita lihat tadi meraih sukses dengan percaya diri, intinya adalah bagaimana mengatasi minder. Ya, jadi kalau percaya diri itu katanya bahasa Inggrisnya confidence, self confidence. Jadi kalau yang namanya minder tentunya lack of confidence. Jadi nanti kita harus tahu, oh yang namanya minder itu berarti tidak percaya diri. Bagaimana cara kita mengatasinya? Nah,
kita seringkali melihat yang namanya percaya diri itu sebagai suatu yang hanya dimiliki orang-orang yang apa ya, yang terkenal, yang hebat, yang punya kemampuan luar biasa. Sebenarnya gini, percaya diri itu adalah sikap, sikap tentang keterampilan dan kemampuan masing-masing orang. Jadi sifatnya percaya diri itu adalah cara kita menilai diri kita. Kita mampu apa enggak? Kita bisa apa enggak? Ya. Kalau kita tidak merasa mampu, maka namanya kita tidak pede. Nah, kalau orang yang percaya diri, itu biasanya dia tahu kekuatannya, kelemahannya apa. Jadi mengenal diri sendiri itu perlu. Dan punya orang-orang seperti itu biasanya punya pandangan positif tentang diri sendiri. Jadi dia tidak merasa bahwa dia ini jelek, dia ini tidak. Jadi dia menerima apa adanya. Nah, seringkali yang terjadi itu adalah orang tidak bisa menerima apa adanya tentang dirinya, gitu. Kenapa? Karena membayangkan dirinya harus seperti orang lain di sekitarnya. Dirinya harus seperti orang yang menjadi idolanya. Nah, ditambah lagi, kadang-kadang ini ditambah dengan penilaian orang lain terhadap dirinya. Dan orang lain itu biasanya orang-orang dekat dia. Jadi orang yang percaya diri itu biasanya bisa menetapkan harapan, tujuan yang sifatnya realistis. Punya cita-cita boleh, punya keinginan oke, tapi biasanya sifatnya realistis. Dan yang namanya realistis itu berarti tidak terlalu keluar dari kemampuan. Ya, orang-orang yang percaya diri itu kalau komunikasi ngobrol gitu tegas. Dia bicara dengan lugas, dengan bicara dengan baik-baik tanpa merasa bahwa yang dia ucapkan itu harus diisi kepura-puraan. Dia ngomong apa adanya. Nah, biasanya orang yang percaya diri itu tidak anti kritik. Jadi kalau dia dikritik, dia nggak marah. Dia bisa menerima apa yang dinilai, apa namanya, yang disampaikan orang tentang dirinya. Kekurangannya apa, dia terima. Itu namanya percaya diri. Jadi tadi kalau ada yang bilang bahwa dia nervous karena orang lain menilai dia baik, nah itu adalah ciri-ciri tidak percaya diri, betul. Ya. Nah, kalau kepercayaan diri itu rendah, itu membuat seorang tuh jadi suka ragu-ragu, berani nggak ya begini, gitu. Pasif, ya, tunduk, atau sulit percaya pada orang lain. Dia khawatir orang lain itu akan menjadi semacam apa ya? Semacam pihak yang akan menekan dia, pihak yang akan menghina dia, pihak yang mencerca dirinya. Jadi dia semakin tidak berani bergaul dengan orang, apalagi kalau itu orang baru. Bagaimana dia bisa percaya pada orang baru? Orang yang selama ini dikenalnya saja seringkali suka menilai dia negatif. Nah, itu yang jadi masalah dia. Orang yang tidak percaya diri itu seringkali merasa rendah diri. Beda dengan rendah hati ya. Rendah diri itu artinya dia minder. Kalau yang namanya rendah hati itu orang yang tidak menonjolkan diri. Ya. Jadi yang namanya percaya diri yang rendah alias minder tadi, itu merasa dia nggak diharapkan orang lain, tidak dicintai, tidak diterima di kelompok. Jadi cenderungnya dia itu sensitif. Seringkali dia, kalau misalnya ada orang tertawa, dia mikir, itu menertawakan saya nggak ya? Gitu. Nah, kalau ada orang bicara, dia pikir seperti seakan-akan orang itu menyindir dirinya. Apalagi kalau dikritik langsung dia merasa down. Ya. Itu percaya diri yang rendah. Nah, biasanya orang bilang kalau percaya diri rendah itu sebagai minder, ya. Minder itu bahasa apa sih? Siapa yang tahu?
Ih, nggak ya, tahu, Pak. minder itu sebenarnya bahasa Belanda. Jadi dari kata minderwaarde kompleks. Jadi kompleks rasa rendah diri. Terus kita gampang-gampangnya disingkatnya jadi minder. Jadi itu bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Jadi kalau kata minder itu dari bahasa asing sebenarnya. Tapi sekarang orang sudah nganggap itu kata sehari-hari. Bahasa Indonesia yang tepat adalah tidak percaya diri atau rendah diri. Ya. Nah, jadi ini adalah lawan dari PD, dari percaya diri. Nah, kita melihat bahwa orang-orang yang tidak percaya diri itu banyak di lingkungan kita. Banyak di kalangan teman-teman kita. Dan bahkan kita sendiri kadang-kadang minder kan? Jangan khawatir, saya juga kadang-kadang minder kok. Gitu. Ya, nanti kita akan lihat. Kalau percaya diri itu rasa yakin akan diri sendiri dan kemampuan yang dimiliki. Ini tidak bersifat sombong ya, bukan arogan, bukan itu. Tapi dengan cara yang realistis dan aman. Jadi yang namanya PD itu tidak sama dengan arogan. PD tidak sama dengan sombong, bukan itu. Jadi PD itu kalau kita buat semacam garis keseimbangan gitu, yang paling kanan itu sombong, PD-nya kelewat-lewat gitu. Yang kiri itu tidak PD, minder. Nah, kalau PD itu di tengah-tengah, apa adanya. Jadi orang yang PD itu tidak merasa dirinya lebih unggul dari yang lain. Enggak. Tidak merasa dirinya hebat, tidak. Jadi merasa dirinya sama orang lain itu sejajar. Dirinya dengan orang lain itu sama-sama lah. Saya punya kemampuan, orang lain juga punya. Saya punya kelemahan, orang lain juga punya kelemahan. Jadi sama-sama. Jadi dia menerima apa adanya kondisinya itu. Dengan demikian, dia merasa saya mampu melakukan sesuatu. Tapi untuk hal yang lain mungkin saya tidak mampu. Ya, itu yang namanya PD. PD itu tidak harus semua serba bisa, tidak. Jadi ada yang dia bisa, ada yang tidak. Satu itu. Kedua, PD itu artinya menerima kondisi yang sudah tidak bisa dia ganti, yaitu sesuatu yang dia terima. Misalnya, saya dilahirkan dari satu keluarga. Kita kan nggak bisa milih dulu lahir dari keluarga mana. Kita nggak bisa milih lahir di keluarga yang termasuk orang terkaya di dunia. Nggak bisa. Ya. Jadi kita tidak bisa milih kita ini lahir dari keluarga siapa. Tidak bisa. Kita tidak bisa memilih lahir dengan warna kulit yang seperti apa. Tidak bisa. Apakah Anda bisa memilih lahir dari suku tertentu? Tidak bisa juga. Ya. Anda juga tidak bisa memilih lahir dengan wajah seperti apa. Karena semua sudah given, semua sudah diberi. Jadi orang yang percaya diri itu menerima apa yang diberikan pada dirinya. Dan tidak merasa bahwa apa yang dia terima itu mengecewakan. Tidak. Karena ada hal-hal tertentu yang dia terima, tapi ada hal tertentu yang bisa dia buat. Bisa dia peroleh karena usaha dia. Orang percaya diri itu yakin bahwa dia itu bisa memperoleh hal-hal yang baru, yang sifatnya bagus, yang sifatnya menguntungkan buat dirinya. Ya. Jadi orang yang PD itu yakin bahwa dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa menjadi sesuatu, tetapi dia juga yakin, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukan hal tertentu. Jadi tidak semuanya dia harus penuhi. Ya. Jadi dia realistis. Jadi orang yang PD itu artinya dia menerima apa adanya. Nah, bagi kita yang sulit itu adalah menerima kondisi apa adanya.
kita seringkali tidak bisa menerima bahwa ternyata kita ini hidup bersama teman-teman kita, di mana teman-teman kita ini ganteng-ganteng, cantik-cantik, kita kok enggak gitu. Padahal teman-teman kita mungkin juga merasa minder di bidang yang lain. Mereka mungkin merasa kurang di bidang lain. Sementara kita punya kelebihan yang mereka nggak punya. Jadi sebenarnya yang namanya percaya diri itu sesuatu yang sifatnya bisa diciptakan. Ya. Karena tergantung dari masing-masing diri kita. Nah, yang namanya percaya diri itu tidak konstan. Artinya apa? Jadi tergantung situasinya. Misalnya, ada teman saya yang pintar. Itu kalau ujian atau ulangan gitu, nilainya bagus terus. IPK-nya mendekati 4. Nah, satu saat begitu dia ketemu sama teman cewek, apalagi yang dia taksir, nggak bisa ngomong. Pernah nggak ngalami kondisi seperti itu? Atau punya teman seperti itu? Ada kan? Ada orang yang pede, dia jago dalam pergaulannya, dia bintang olahraga di lapangan. Begitu ada acara pesta, coba berani nggak dia tampil untuk menyanyi di panggung? Nggak berani kan? Nah, jadi yang namanya pede itu tidak konstan, tidak berlaku untuk semua hal. Ada orang yang pede di bidang tertentu, tapi di bidang yang lain ternyata dia merasa rendah diri. Jadi bagi Anda yang selama ini merasa rendah diri, jangan khawatir. Orang-orang teman Anda yang selama ini kelihatan pede luar biasa itu, sebenarnya juga ada kurangnya juga. Jadi sama dong kalau gitu. Dia punya plus, tapi juga punya minus. Nah, kita selama ini hanya punya minusnya saja. Minus plusnya nggak pernah diganti, nggak pernah digali. Mengapa tidak kita gali? Ya, kita cari apa kelebihan kita. Nggak punya kelebihan, Pak. Nonsense. Tuhan itu memberikan pada setiap makhluk itu hal-hal yang sifatnya apa kelebihan dia. Yang namanya binatang saja diberi kelebihan loh. Iya kan? Coba kita lihat. Ada binatang kecil yang apa namanya? Bergantung dari orang lain. Hidupnya tidak tidak bisa mandiri karena harus dikasih makan terus. Apa itu? Kucing peliharaan kita. Tapi ada sesuatu yang positif yang dia miliki. Misalnya apa? Oh, binatang itu ternyata bulunya bagus, orang senang melihat dia. Gitu. Ada kelebihannya. Apa yang pada diri kita? Cari kelebihan kita. Ada pasti. Terus ada bilang, saya nggak pintar matematika, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris saya nggak bisa. Bahasa asing lain saya juga nggak bisa. Sama sekali nggak bisa? Coba cek. Ada nggak kelebihan yang lain? Jangan-jangan Anda itu ternyata pintar masak loh. Anda pintar bikin kue. Kenapa itu nggak tidak digali lebih lanjut? Saya punya teman tadinya bekerja sebagai sebagai karyawan di suatu perusahaan yang besar, prestasinya biasa-biasa saja, dan dia tapi dia orang tidak minder. Dia tuh punya hobi memasak dan kemudian dia gunakan kemampuan itu, apa yang terjadi? Setiap kali dia masak, dia rekam dengan kamera handphonenya, lalu dia unggah ke YouTube. Dan sekarang dia selalu bilang bahwa dia mendapatkan penghasilan tambahan dari itu. Orang yang berani mengunggah ke YouTube itu bukan orang yang rendah diri misalnya ya, itu orang yang pede. Karena mereka-mereka yang pede saja yang berani menyampaikan atau menunjukkan hal yang dia miliki. Dengan risiko. Risikonya apa? Risikonya mungkin dikomentari jelek. Dan kalau dikomentari jelek, dia tidak marah. Dia tahu. Sebaliknya kalau dia dipuji, dia juga tidak rasa besar kepala.
karena dia tahu ada orang lain yang lebih baik dari dia. Ya. Jadi ingat bahwa percaya diri itu sifatnya tidak tetap, tidak berlaku untuk semua hal. Jadi kita bisa menggali apa kelebihan kita. Selanjutnya kita lihat, Nah, ini yang ternyata menjadi rahasia yang kita sering tidak sadar. Sebenarnya kepercayaan diri itu baik yang tinggi maupun rendah, jadi yang namanya pede atau minder tadi, itu tidak terkait dengan kemampuan sebenarnya, tidak berkaitan dengan kondisi nyata. Tapi justru sebagian besar disebabkan oleh persepsi, oleh cara dia memandang situasi itu, cara dia memikirkan itu. Ya. Jadi persepsi itu cara seorang memandang diri sendiri, cara seorang menilai situasi yang belum tentu benar gitu. Jadi banyak orang yang merasa minder karena persepsinya salah. Jadi dia mengira bahwa dia ini tidak punya apa-apa, dia ini banyak kekurangannya. Ternyata orang lain menilai enggak loh, dia itu ternyata hebat loh. Dia punya banyak hal yang positif yang dia bisa banggakan. Nah, ini hal yang perlu kita gali, perlu kita tahu bahwa apa yang selama ini kita keluhkan itu tidak lengkap. Artinya, mungkin yang kita keluhkan itu hanya sebagian saja dari yang kita tahu tentang diri kita. Lalu kita menilai diri kita kurang karena kita terlalu banyak membandingkan dengan orang lain. Jadi, perlu nggak kita memiliki seorang tokoh untuk menjadi idola kita? Boleh punya idola, tetapi jangan mengharap kita akan menjadi dia. Tidak, tidak akan pernah. Boleh nggak kita mengagumi orang lain? Boleh, itu alami. Tetapi bukan berarti kita harus jadi dia. Ya. Kita punya hal-hal tertentu yang lain yang bisa kita kembangkan, yang mungkin akan membuat diri kita menjadi hebat. Kalau Anda ingat ya, dulu itu ada kelompok musik yang alamatnya di daerah Kalibata, kalau nggak salah Jalan Potlot, apa itu? Slank, ya kan? Slank itu kan hebat ya. Nah, di antara pengagum slank itu ada anak muda yang suka datang ke sana untuk nonton, kemudian juga dia itu seringkali bantu-bantu untuk menyiapkan peralatannya dan sebagainya. Apa yang terjadi? Bertahun-tahun kemudian ternyata orang ini, anak muda ini bisa bangkit, timbul kemampuannya menjadi penyanyi, kemudian dia punya nama besar juga. Bahkan terakhir dia masuk dunia politik jadi anggota DPR. Anda tahu siapa namanya? Artinya bahwa orang yang kita idolakan, orang yang kita banggakan, orang yang jadi tokoh yang kita kagumi, bukan berarti selamanya menjadi bintang di langit. Kadang-kadang kita sendiri juga bisa menjadi bintang yang sama sinarnya dengan tokoh itu. Itu terbukti dari kasusnya Anang Hermansyah yang saya ceritakan tadi. Jadi kita lihat banyak sekali di masyarakat ada orang-orang yang tadinya hanya katakanlah anak buah bantu, dia kagum dengan orang-orang
seperti itu. Tapi kemudian dia menjadi orang lain yang juga punya kehebatan yang sama. Ya, jadi tergantung bagaimana kita bisa merubah persepsi kita dari yang serba kekurangan menjadi orang yang penuh dengan penerimaan dan juga mau untuk memperbaiki diri. Bisa menggunakan atau memanfaatkan semua sisi positif yang kita miliki. Itu namanya orang yang pede. Nah, sekarang kita lihat orang yang pede itu kok dibilang bisa sukses, gitu ya. Apakah pede itu penting? Ternyata gini, pede itu membuat kita merasa siap untuk menjalani kehidupan. Kalau kita pede, kita cenderung berani mencoba, berani bergerak maju. Kita berani kenalan dengan orang baru. Jadi banyak orang yang tidak berani untuk berusaha karena tidak pede, karena dia takut nanti hasilnya pasti buruk. Nah, kalau orang yang pede, dia akan berani apa istilahnya, menempuh risiko. Risikonya apa? Risikonya mungkin dia kalah, risikonya mungkin dia akan dihina orang, nggak masalah, namanya juga usaha kok, gitu ya. Nah, orang yang tidak pede, yang minder tadi, mungkin cenderung nggak berani mencoba hal yang baru, karena khawatir, nanti kalau aku nyoba gini, hasilnya pasti jelek, buat apa? Kalau aku nyoba begini nanti, dinilai jelek, terus aku dibully orang. Nah, ini akan membuat, dia merasa dirinya kecil, ya. Jadi tidak pede, tidak tidak berusaha untuk mengatasi kekurangan dan tidak, siap kalau mendapat kritikan. Jadi pede itu penting untuk sarana kita maju, sarana kita untuk mencoba hal yang baru. Karena siapa tahu kalau kita mencoba hal yang baru, ada hal-hal yang membuat kita punya kesempatan untuk menjadi sukses, menjadi lebih baik dari kondisi sekarang, ya. Nah, untuk bisa meningkatkan PD itu, biasanya kita perlu tahu, kita kenalan dulu dengan diri kita sendiri. Ya orang suka bilang, "Oh analisis, SWOT yang penting," kan? SWOT analisis. Kalau saya senang dengan istilah analisis kekepan. Kekepan itu apa sih, Pak? Ya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sama, tapi coba kita lihat, kalau Anda ditanya tentang kekuatan, Anda tahu nggak kelebihan Anda atau kekuatan Anda? Seringkali kalau orang ditanya kekuatannya apa, kelebihannya apa, dia bingung, "Pak, saya nggak punya kelebihan, saya nggak punya, eee, hal yang lebih baik dari orang lain." Nah, hati-hati, jangan-jangan Anda belum menggali lebih lanjut. Coba lagi duduk baik-baik, kemudian cari kesempatan untuk bisa, apa namanya, menilai diri sendiri. Ambil kertas, ballpoint, ya, jangan hiraukan orang lain. Anda bisa bisa, ketemu dengan teman, ngobrol-ngobrol sampai, 3 jam, 4 jam. Kenapa tidak untuk diri sendiri, ya. Gunakan waktu Anda sebentar untuk melakukan analisis ini. Kekuatan Anda di mana sih? Kelebihan Anda apa? Lalu kekurangan Anda apa sebenarnya? Kalau ditanya, "Kekurangannya apa?" Jawabannya itu seringkali, "Kekurangan saya banyak." "Apa saja?" Nggak bisa jawab. Jadi sebenarnya dia tidak bisa mengenali diri sendiri, itu problem utama. Jadi 2 hal ini, kekuatan dan kelemahan itu harus kita tahu, ya. Tahu dengan persis ya. Jadi, tidak sekedar, "Oh iya saya tahu, saya ini pasti, dari keluarga yang sederhana, kelemahan saya nggak punya modal untuk sekolah, saya nggak punya biaya untuk sekolah." Bukan cuma itu loh, ada yang lain. Banyak orang yang merasa aman-aman saja bisa kuliah di perguruan tinggi negeri yang terkenal. Kenapa? Fasilitasnya banyak loh, ya.
ada yang namanya bidik misi dan sebagainya. Nah, untuk itu Anda tahu yang namanya opportunities, peluang. Anda kenal nggak? Anda tahu nggak ada peluang macam-macam? Ya, ingat, informasi, apalagi di zaman sekarang ini, itu artinya kekuatan. Kalau Anda punya informasi yang kuat, informasi yang banyak, maka Anda akan sakti kemana-mana bisa. Fasilitas banyak diperoleh karena orang mengetahui atau memiliki informasi yang cukup. Jadi opportunity itu bisa diperoleh kalau Anda lebih dulu punya informasi. Mau nggak mencari informasi? Nah, berikutnya lagi ancaman. Orang-orang seringkali takut dengan ancaman. Apa sih ancaman itu? Ancaman itu artinya hal-hal yang berbahaya yang akan menimpa kita kalau kita nggak bisa menghindari. Contoh yang paling aman saja, ini masih suasananya masih pandemi. Yang namanya COVID masih merajalela. Itu ancaman bukan? Ancaman. Tapi bisa nggak kita menghindari ancaman? Bisa. Misalnya dengan apa? Ya, kan Anda sudah dapatkan booster belum? Jangan-jangan, jangankan booster, disuruh vaksinasi aja pada nggak mau. Nah, ini kan bahaya. Ini sudah orang yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan informasi untuk menghindari ancaman. Wah, saya nggak percaya dengan itu. Oh, silakan Anda nggak percaya. Tapi kalau Anda tidak memanfaatkan yang namanya kesempatan mendapatkan vaksin dan sebagainya, Anda bekerja misalnya, Anda akan ditanya, sudah vaksin? Sudah booster? Ada nggak sertifikatnya? Mengapa? Karena kalau Anda tidak punya itu, Anda bekerja, maka perusahaan takut Anda nanti bisa membawa virus ke kantor. Jadi Anda nggak akan diterima kan? Ini kan peluang yang jadi gagal gara-gara Anda tidak memanfaatkan informasi. Nah, disinilah letaknya bagaimana kita mengenali diri sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman itu, dan kemudian memanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan pengembangan diri kita. Ya. Nah, untuk melakukan analisis SWOT ini, Anda bisa lakukan sendiri. Bisa juga Anda tanya sama teman-teman Anda. Kalau Anda punya teman baik, Anda boleh tanya. Mereka akan bisa menilai Anda, kekurangan Anda di mana. Ingat ya, teman baik itu bukan yang cuma memuji-muji Anda. Teman baik itu mau memberikan pada Anda informasi tentang kekurangan Anda. Mau mengkritik Anda. Itu teman baik. Nah, sayangnya seringkali teman baik itu tidak mau menunjukkan kelemahan Anda. Yang mau menunjukkan kelemahan siapa? Orang yang menjadi lawan, kan? Yang suka membuli Anda. Justru sebenarnya orang yang membuli itu jangan dihindari. Itu adalah orang-orang yang bisa menunjukkan kekurangan kita. Kita harus berterima kasih pada mereka. Dengan adanya kritik yang mereka berikan, maka kita bisa memperbaiki diri. Menghadapi mereka, kita tidak usah minder. Karena apa yang mereka sampaikan itu adalah hal-hal yang sebenarnya perlu kita tahu. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang ada di punggung kita, sedangkan mereka itu bisa melihat punggung kita. Jadi mereka bisa tak kasih tahu kekurangan kamu di sini. Meskipun dengan bahasa atau kata-kata yang kasar, yang jelek, tapi kita terima kritik mereka untuk perbaikan diri kita. Itu pentingnya punya teman. Oke? Sekarang kita lihat, tadi yang namanya PD itu sebenarnya adalah persepsi. Cara kita berpikir, cara kita menilai, cara kita memandang diri kita. Yang namanya persepsi itu berkaitan dengan kondisi-kondisi yang menyangkut gambaran tentang diri kita.
image kita seperti apa, citra diri kita seperti apa. Ya. Seringkali kalau bicara tentang image, citra, kesannya negatif selalu. Ya. Tidak, ya. Kita akan lihat berikut ini. Tuh, kok nggak jalan. Nah, ini berkaitan dengan citra diri, self-image. Yang namanya self-image itu adalah bagaimana kita memandang diri kita. Ini gambarnya Anda lihat. Ini ada kucing. Bayangannya apa itu? Bayangannya singa. Ada orang-orang yang memandang dirinya terlalu besar sehingga dia merasa super pede, kelewat pede, berani dia melakukan sesuatu hal yang melebihi batas kemampuannya. Bahaya nggak? Bahaya. Tapi sebaliknya ada orang yang memandang dirinya sangat kecil, jauh di bawah kondisi yang sebenarnya. Baguskah itu? Tidak bagus. Jadi self-image yang benar harusnya sesuai dengan kondisi yang ada pada diri kita. Istilahnya ada pepatah yang bilang gini, bayang-bayang hendaknya sepanjang badan. Nah, biasanya kita yang hidup pada zaman sekarang ini udah lupa dengan pepatah lama. Bayang-bayang hendaknya sepanjang badan. Jadi bayang tubuh kita itu seharusnya tidak terlalu besar atau tidak lebih kecil daripada diri kita. Jadi citra diri kita ya apa adanya. Mengapa perlu bicara tentang self-image? Sebelumnya saya akan ajak Anda mundur ke belakang lagi sedikit tentang ini. Coba, kalau Anda melihat gedung-gedung besar pencakar langit. Ini ada dari berbagai negara, berbagai kota, gedung-gedung yang sangat luar biasa. Pertanyaannya satu, apa yang harus dilakukan sebelum membuat bangunan itu? Fondasi. Wah, fondasi. Apalagi? Ngumpulin duitnya dari mana? Dananya berapa? Biayanya berapa? Dan sebagainya. Riset. Desain nih, Pak. Riset, Pak. Ya? Riset, ya. Tapi yang riset itu kan alat atau sarana untuk membuat desain tadi itu, ya. Jadi sebelum membuat gedung atau membuat apapun itu perlu yang namanya gambar, ya. Yang namanya desain. Desain dibuatnya dengan apa? Ya dengan riset. Tapi intinya Anda harus punya gambarnya itu. Ya. Jadi kalau Anda mau bikin bangunan, mau bikin rumah, Anda perlu gambarnya bangunan itu. Rencananya seperti apa sih? Gitu. Ya kan? Oh, zaman sekarang orang nggak pakai gambar, Pak. Asal aja bikin bangunan itu. Oh ya boleh-boleh saja, tapi hasilnya akan lebih baik kalau pakai gambar rencana. Ya kan? Nah, gambar rencana itu yang tadi harus dikerjakan dengan serius. Kalau gambar rencana asal-asalan, ya hasilnya nanti juga tidak akan bagus. Kalau gambarnya dibuat dengan serius, apalagi tadi kata teman kita pakai riset dulu, hasilnya pasti akan lebih baik. Ya. Nah, jadi orang kadang-kadang bilang, oh gambar itu blueprint ya? Oh ya blueprint, ya. Intinya itu, gambaran diri kita, gambaran bangunan kita itu biasanya sudah dibayangkan orang sebelum gedungnya berdiri, gitu kan? Zaman sekarang lebih hebat lagi. Kadang-kadang dengan bantuan komputer kan kita bisa menggambarkan bangunannya seperti apa. Seperti contoh di ibu kota yang baru nanti akan dibentuk, belum dibuat pondasinya, tapi sudah ditunjukkan gambarnya nanti gedungnya seperti ini.
dengan bantuan teknologi. Tapi pertanyaannya, siapa yang buat itu? Yang buat itu semua adalah otak manusia. Ya, kita nggak usah berpanjang-panjang tentang itu, tapi intinya kalau membangun sesuatu yang besar, Anda perlu yang namanya gambaran dulu. Nah, pertanyaannya berikutnya ini. Kan Anda ini sebenarnya membangun diri. Anda akan membangun diri menjadi sesuatu, entah apa itu. Apa yang dilakukan? Anda bikin gambaran nggak tentang diri Anda itu? Anda punya nggak desain diri Anda? Image-nya nanti, desain desain itu kadang-kadang dibilang gambaran, itu kata lainnya adalah citra. Nah, seringkali orang menjadi kacau balau karena citranya dilebih-lebihkan. Ya, jadi pencitraan dan sebagainya. Tapi intinya adalah kita ini memerlukan citra diri kita nanti seperti apa. Yang direncanakan itu seperti apa. Punya nggak? Ayo, siapa yang punya? Kalau Anda punya, seharusnya Anda tidak lagi minder. Karena semuanya sudah terencana. Nah, sekarang kita lihat bangunan diri kita atau citra diri kita. Bisa dibilang gambaran diri, citra diri, self-image, ada yang bilang konsep diri, itu perlu dimiliki seseorang. Perlu nggak kita meniru konsep diri orang lain? Nggak perlu. Perlu nggak kita melihat citra diri orang lain? Tidak perlu. Karena tiap orang itu berbeda. Jadi kita harus punya sendiri gambaran kita. Nah, celakanya, kadang-kadang kita punya gambaran diri, punya self-image tadi, itu bukan hasil karya kita. Lupa kan kalau kita mau bangun gedung itu kan yang bikin gambar bukan kita, yang bikin gambar kan arsitek. Jadi buat diri kita boleh juga dong kita sewa arsitek. Boleh. Kalau arsitek diri Anda itu orang yang kompeten, orang yang ingin membangun diri Anda dengan benar. Tapi akan celaka kalau yang membangun self-image tentang diri Anda itu adalah orang yang justru akan mencelakakan Anda. Jadi kita harus hati-hati itu. Memangnya ada orang yang membangun self-image buat diri kita? Ada. Kita nggak sadar aja bahwa ada pihak-pihak yang berpengaruh sehingga kita punya self-image yang tidak baik. Ya. Atau kadang-kadang orang itu memberikan kita self-image tapi dengan tujuan baik, tapi kita menerimanya salah. Bisa juga begitu. Ya. Jadi self-image itu sebenarnya adalah ide, konsepsi, atau gambaran mental. Gambaran mental berarti nggak ada gambarnya, nggak ada kertasnya gitu, nggak ada. Jadi bayangan kita aja. Jadi ide tentang diri kita sendiri dan apa yang akan kita gambarkan. Ya. Jadi ini adalah persepsi tentang diri kita. Jadi bagaimana kita mempersepsikan diri kita. Kita ini sebenarnya seperti apa? Kebanyakan self-image itu menilai diri kita tidak baik. Menilai bahwa kita kurang, kemudian membayangkan, aku nggak punya apa-apa, aku tidak cantik, aku tidak ganteng, aku kurang, dan sebagainya. Ya. Nah, kondisi ini kadang-kadang dipengaruhi oleh orang lain. Siapa itu?
yang paling gampang itu orang tua. Anda akan beruntung kalau ternyata orang tua Anda memberikan gambaran positif terus tentang diri Anda. Tapi kadang-kadang enggak kan? Kadang-kadang orang tua kita juga memberikan penilaian yang kurang baik tentang diri kita. Kenapa? Ya karena kita misalnya kita ini dinilai pemalas. Kenapa? Ya emang kondisinya malas gitu. Orang tua kita memberikan predikat kita pemalas karena memang diri kita malas. Maksudnya bukan membuat kita tetap jadi malas, tapi supaya kita merubah diri. Yang salah bukan orang tua, tapi Anda itu loh tidak mau merubah diri. Gitu. Maksudnya orang tua Anda dikata-katain pemalas supaya Anda meningkatkan diri menjadi rajin. Tapi seringkali nggak timbul itu. Karena itu kita jadi berpikir, wah kalau gitu orang tua nih kok jahat ya? Enggak jahat. Karena tujuannya itu baik. Tapi masalahnya banyak orang tua yang tidak tahu cara menyampaikannya. Banyak orang tua yang dulunya juga mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya lagi gitu. Jadi kalau kita mau jadi baik, kita rubah. Kita memperbaiki diri sehingga kesan-kesan yang buruk itu tadi hilang. Kita menjadi anak yang patuh, anak yang tahu diri, anak yang menjunjung tinggi nama keluarga, anak yang punya prestasi, anak yang punya macam-macam yang bisa dibanggakan orang tua. Plus, pada saat nanti kita punya giliran untuk menjadi atau menilai anak kita, nah saya udah nyampe nih, Anda belum mungkin, sebagian dari Anda mungkin belum. Pada saat kita memiliki anak dan kita menilai anak kita memberikan penilaian positif. Anak itu dinilai positif terus supaya dia timbul self image-nya juga baik. Misalnya apa? Saya tidak pernah mengatakan anak saya bodoh, nggak pernah. Saya tidak pernah mengatakan anak saya pemalas, tidak pernah. Loh, gimana Pak? Saya nggak pernah bilang anak saya nakal. Saya selalu bilang anak saya, kamu pinter, kamu cantik, kamu cerdas, kamu anak baik. Memangnya anak Bapak nggak pernah nakal dulu? Ya pernah. Tapi caranya kita memberitahu begini. Misalnya nih, anak-anak itu kadang-kadang nyoret-nyoret tembok. Itu kan nggak baik kan? Kita tidak marahin dia kan? Kalau orang tua biasanya marahin. Nakal, tidak boleh nyoret tembok. Diberitahu berkali-kali, masih nyoret tembok. Kalau saya enggak. Saya akan bilang, anak pinter kok nyoret tembok? Kan anak pinter itu nyoretnya di kertas. Nulisnya di kertas, gambarnya di kertas, bukan di tembok kan? Anak pinter kan harus begitu. Ya. Tapi jangan lupa untuk sediakan kertas juga buat mereka. Itu yang antara lain yang saya ketahui ya. Jadi membentuk self image dari anak kita. Nah, kita udah terlambat Pak, kita udah tua seperti ini, kita udah dewasa, orang tua kita udah nggak pernah lagi memberikan penilaian. Nah, kalau gitu Anda membuat penilaian terhadap diri sendiri, meng-create self image Anda sendiri. Gampang nggak sih? Tidak ada yang sulit jika Anda mau. Ya. Jadi Anda harus membuat diri Anda memiliki self image positif, memiliki self image yang besar, dan Anda punya yang namanya orang bilang cita-cita, itu bukan hal yang salah loh. Zaman dulu, waktu kita masih SD, kita diajari di sekolah mengarang cita-citaku. Tapi setelah dewasa kok hilang ya cita-cita itu. Nah, ini yang harus kita gali kembali. Artinya kalau Anda punya self image yang bagus, Anda bisa punya
gambaran yang baik tentang diri Anda, berarti Anda punya cita-cita untuk jadi lebih baik. Oh, sorry. Jadi yang namanya self concept itu bagaimana seorang melihat diri sendiri, itu sama juga nanti dengan tadi self image ya. Jadi di sini kita harus penuhi diri kita dengan berbagai hal positif supaya apa yang memenuhi pola pikir kita, cara kita memandang diri kita, hal-hal yang bagus saja. Hilangkan semua hal yang buruk. Karena kalau kita punya hal positif, efeknya nanti akan baik buat diri kita. Ya. Nah, coba Anda lihat. Sorry, saya kekurangan baterai. Nah, orang-orang dengan self-image yang positif biasanya juga memiliki self-esteem. Bagaimana dia mengenai dirinya sendiri, dia menghargai dirinya sendiri. Jadi orang-orang seperti ini punya kebanggaan diri sendiri. Ingat, kebanggaan itu tidak harus yang sifatnya melebih-lebihkan. Jadi kalau kita punya self-esteem, ada yang bilang self-esteem itu sebagai harga diri, itu bagus. Artinya apa? Kita tahu nilai kita seberapa. Dengan demikian, kita nanti bisa mengukur, menakar apakah perilaku kita sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita sendiri. Jadi harapan kosong saja kalau tidak diiringi dengan perilaku atau tindakan yang tepat. Nah, kalau kita tadi bicara tentang self-image, terus Anda bilang, wah, yang ideal itu seperti apa sih? Gitu. Anda punya tubuh ideal seperti ini. Semua orang bisa begitu. Enggak juga kan. Dan bukan berarti kalau yang tubuhnya six pack begini itu yang fisiknya bagus, isinya paling baik, tidak juga. Coba lihat yang berikut. Dari gambar bayangan para orang ini, mana yang terbaik? Anda bilang, yang paling kanan Pak yang terbaik. Siapa bilang? Yang paling kiri juga boleh yang baik, paling bagus kok. Ya. Terima kondisi apa adanya, dan ingat, kondisi fisik itu kadang-kadang tidak bisa kita rubah karena memang dari sononya ada hal-hal yang berbau genetis, yang bersifat gen, yang sifat yang diwariskan, yang nggak bisa dirubah. Terima apa adanya. Emangnya kalau bentuk tubuhnya seperti ini terus Anda nggak bisa berprestasi? Coba Anda cari orang yang namanya Winston Churchill. Seperti apa badannya? Seperti yang kiri ini. Siapa orang nggak kenal dia? Dia dianggap orang yang punya prestasi bagus. Di Indonesia ada nggak yang seperti ini badannya? Ada. Dan sukses juga. Anda kenal namanya Pak Jaya Suprana? Apakah bentuknya seperti ini? Karena enggak, yang di kiri. Toh, sukses beliau kan. Yang wanita. Nah, ini yang wanita ini seringkali lebih banyak mempertimbangkan fisik dibandingkan yang laki-laki. Yang wanita maunya tubuhnya tinggi ideal, ya kan? Kemudian tidak mau gemuk, maunya kurus. Kalau bisa berat badannya di bawah 40 aja. Ya tunggu dulu, kalau Anda tinggi dan berat badan Anda tidak sesuai, efeknya juga fatal. Ya. Ini mesti dijaga. Ini yang terjadi. Setiap kali seorang wanita bercermin, dia merasa, kok kegemukan ya? Badanku kok gemuk ya? Apa yang salah dengan wanita yang gemuk?
Yang penting itu sehat. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang kita perbaiki. Oh, kulit saya kurang putih. Memang yang putih yang harus bagus. Coba Anda lihat di Afrika itu banyak banyak perempuan yang berkulit hitam, tapi di Amerika juga banyak orang-orang berkulit hitam yang berprestasi. Banyak foto model yang berkulit hitam, yang peragawati yang berkulit hitam. Mengapa kita harus merubah kulit kita sehingga warnanya jadi berubah? Yang lucu nanti akan terjadi bahwa kulit tubuhnya hitam, mukanya putih. Jadi biasanya ini adalah hasil kampanye dari perusahaan yang menjual alat kosmetik, yang menjual minuman atau makanan yang katanya punya nilai gizi tertentu yang menjaga bentuk tubuh dan sebagainya. Korban iklan. Jangan menjadi seperti itu. Jadilah diri sendiri. Ini adalah profil atau bentuk tubuh ideal wanita dari tahun 50-an sampai tahun 2010. Ternyata berubah-ubah. Siapa yang menentukan ini? Yang menentukan tentunya adalah perusahaan yang berkaitan dengan obat-obatan, perusahaan yang berkaitan dengan alat kecantikan, dan sebagainya. Terus kalau kita nggak seperti itu, kita jelek. Oh, bukan begitu ya. Jadi diri sendiri, karena diri sendiri itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah, untuk itu maka kita perlu melakukan kalau tadi kita pada saat kecil itu kata-kata dari orang tua, saat kita remaja mungkin juga dari teman. Tapi ada satu ingat yang mesti Anda ingat, bahwa kata-kata dari diri sendiri itu berperan besar pada diri Anda. Jadi kalau Anda mau membentuk diri sendiri, Anda juga bisa memberitahu diri Anda. Anda juga bisa nyatakan pada diri Anda bahwa Anda itu orang yang cantik. Anda itu orang yang pintar. Anda itu orang yang berprestasi. Ya. Nah, itu semua Anda lakukan pada saat Anda sedang sendiri. Pada saat Anda menjelang tidur, Anda masukkan persepsi diri Anda. Ya, katakanlah memberikan sugesti pada diri sendiri bahwa Anda adalah orang yang baik. Memberikan self-image yang baik buat diri sendiri. Nah, jadi self-image itu pada dasarnya ada dua hal. Pertama yang positif, yang kedua yang negatif. Yang kita cari tentu yang positif, ya kan? Yang negatif kita harus hindari. Yang positif seperti apa? Anda sudah tahu tadi kan? Hal-hal yang bersifat membangun diri sendiri itu yang positif. Kalau yang negatif itu yang bersifat merusak diri sendiri. Nah, dalam hal ini, hal-hal yang sifatnya negatif tadi itu bisa terjadi karena masukan dari orang lain, termasuk dari teman. Kalau teman Anda suka membuli Anda, itu Anda terima terus, Anda akan jadi rusak. Jadi, supaya Anda tetap stay positif, yang negatif dibuang saja. Teman yang menjadi racun, dihindari saja. Yes. Kadang kita memiliki negatif self-image. Yaitu kalau kita cenderung fokus pada kekurangan, fokus pada kelemahan, fokus pada kesalahan kita. Lalu kita melihat kalau kita gagal, berarti kita nggak sempurna. Nah,
Ini hal-hal yang tidak benar. Jadi kalau kita gagal dalam melakukan sesuatu, itu sebenarnya wajar. Banyak orang-orang sukses juga mengalami kegagalan dulu. Nah, dalam hal ini, kalau Anda punya self image yang negatif, itu tertanam terus, dipegang terus. Bahwa kalau saya nggak boleh gagal, supaya saya nggak gagal, ya saya nggak usah nyoba. Bahaya kan? Bahaya itu. Nah, orang yang punya negatif self image itu merasa banyak sekali banyak. Aku nggak bisa ngerjain ini. Saya itu tidak apa namanya? Tidak punya nilai apa-apa. Saya mesti sempurna. Saya nggak boleh berbuat salah. Nah, hal-hal seperti ini itu seringkali membebani diri sendiri dan itu membuat Anda makin lama makin capek dan makin lama semakin tidak baik. Saya ini nggak cantik, saya ini nggak pinter, saya nggak cerdas, saya nggak bisa bergaul dan sebagainya. Ini harus segera dihilangkan. Kalau Anda tetap bertahan dengan itu, maka kemungkinan besar Anda nggak bisa meraih sukses. Karena kalau Anda mau meraih sukses, harus merombak. Karena semuanya berpangkal dari pola pikir. Kalau dulu waktu masih kita kecil, pola pikir kita dipengaruhi orang lain, sekarang bebaskan diri Anda. Ibaratnya Anda itu adalah kapten dari kapal yang Anda miliki. Jangan ada kapten lain, jangan ada nahkoda lain di kapal itu. Anda yang punya kapal, Anda yang menjadi kaptennya, Anda yang menentukan arahnya, bukan orang lain. Ya, jadi kalau Anda merasa kurang menarik, saya nggak bahagia, saya ini nggak diharapkan orang, saya ini bodoh, nggak berharga, nggak bisa apa-apa. Ya. Pokoknya hal-hal yang sifatnya negatif Anda miliki, maka Anda itu sebenarnya pada posisi punya self image yang negatif. Itu harus dihilangkan, ya kan? Bagaimana cara menghilangkannya? Ya, tentunya kita membalik pola pikir, kita harus mengetahui apa yang positif, apa hal yang bagus, apa hal yang bisa kita lakukan. Karena kalau Anda cenderung memegang terus yang negatif tadi, akan berpengaruh terhadap perilaku. Bagaimana cara Anda berbuat, bagaimana Anda ambil keputusan. Ya. Jadi, atasi segera self image yang negatif. Kegagalan itu normal. Kegagalan itu hal yang biasa. Tidak bisa melakukan sesuatu itu biasa. Ya. Dengan demikian, kalau Anda sampai mencoba sesuatu dan tidak berhasil, itu tidak membuat Anda kapok, tidak membuat Anda jerah. Ya. Katanya tidak ada kata jerah dalam perjuangan, katanya gitu. Perjuangan apapun, termasuk perjuangan untuk meningkatkan diri, tidak langsung sekarang Anda nyoba, besoknya berhasil. Jangan terlalu cepat berharap begitu, karena Anda pasti mengalami hambatan-hambatan. Anda pasti mengalami kegagalan berkali-kali. Tapi terus coba, ya. Dan ingat, fokusnya adalah hal positif yang Anda pernah capai dan dikembangkan. Jangan lagi mengingat yang negatif. Tutupi atau atasi yang negatif dengan hal yang baik. Nah, kadang-kadang kita punya sesuatu yang ideal, sesuatu yang seperti yang kita cita-citakan, sesuatu yang kita harapkan. Nah, jangan menjadikan itu sebagai target Anda. Jangan Anda bandingkan dengan orang lain yang kebetulan memiliki itu. Stop. Sudah tidak waktunya lagi Anda mengambil sesuatu dari orang lain. Jadikan diri Anda sendiri sebagai sentral dari pemikiran Anda. Anda mesti punya cita-cita untuk membuat diri Anda baik demi masa depan. Jangan lihat ke belakang.
Jadi sekarang coba lihat dengan cara yang berbeda, lihat apakah ada hal-hal yang negatif, kalau masih ada, singkirkan, dan sekarang fokus pada hal yang baik, dan ingat bahwa Anda mesti sayang pada diri sendiri. Anda sudah hidup diberi Tuhan dengan berbagai kelebihan, dan gunakan kelebihan itu untuk meningkatkan diri dalam rangka berbakti kepada Tuhan, berbakti atau memberikan sumbangan kepada masyarakat. Ya. Dan ingat, Anda mampu. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipetik manfaatnya, dan kalau ada yang kurang, mohon maaf. Semoga kita bisa diskusi lebih lanjut dalam beberapa waktu yang ke depan dalam rangka Q&A. Mbak Dia, silakan.